Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Agustino. Saya dari kelas 6 Shift 2 Akuntansi. Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang cara pengumpulan data. Itu terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Kedua, ia adalah data sekunder, diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contoh, laba perusahaan didapat dari laporan laba rugi perusahaan, harga saham didapat dari BEI. Skala pengukuran terbagi menjadi 4, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal atau nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung yaitu banyak pria atau banyaknya yang hadir dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tidak ada urutan atau ranking. Jadi angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya nol parametrik seperti uji binomium, uji C kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Data ordinal atau order atau punya urutan, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih lama atau kurang dari data yang lain. Data interval adalah data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contoh, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis statistik parametrik di antaranya uji 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat jarak dan bisa dibandingkan dan mempunyai titik nol atau absolut mutlak. Contoh, 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Sumber data, yaitu pengumpulan data bias dilakukan sebagai berikut. Pertama, wawancara atau angket, yang sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Kedua, populasi, respondennya adalah populasi. Ketiga, sampel atau purposive sampling, respondennya ditentukan tidak sama. Observasi atau pengamatan langsung. Data panel, telah diketahui data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedang data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross section dan time series. Kedua, data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Menurut Haier 1998, untuk menentukan skor sebagai berikut. Pertama, jika kasus sampel atau kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai
plus 2,5 dinyatakan outlier. Kedua, jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Ketiga, jika standar skor tidak digunakan dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Rancangan penelitian atau research design merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tanpa komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentan waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis variabel pertama ada variabel dependent, adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dua, variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Ketiga, variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Terakhir adalah variabel kontrol, adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.